Oke, sahabat, saya lagi di seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga seorang pengusaha. Orang yang lagi hari ini mengalami banyak perkenanan Tuhan di tengah kondisi pandemi Corona, COVID-19. Tapi ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan bagi hamba Allah ini. Di samping saya ada Pastor Josie. Ya, selamat sore. Iya, salam. Ya. Terima kasih, saya lagi berkunjung ke rumahnya. Hari ini perdana saya berkunjung. Ternyata kami sebenarnya tetangga sebenarnya. Tapi lama nggak berjumpa. Di kondisi new normal ini bisa ada kesempatan untuk bisa berkunjung ke rumah Pastor Josie. Pastor Josie, kita tahu bersama. Ya. Saya tahu bahwa Bapak bekerja di dunia yang pariwisata, berkaitan dengan pariwisata. Dengan adanya pandemi COVID-19, apa yang terjadi saat ini? Oke. Ya, bisa dibilang kita di Bali sudah tahu ya, kondisi seperti ini pariwisata di Bali bisa dikatakan mati ya. Mati karena bandara ditutup, tidak ada penerbangan, tidak ada tamu yang datang, sementara kita hidup hanya mengandalkan dari pariwisata, dari tamu. Jadi semuanya mati, hotel-hotel, bahkan pemerintah Bali memberikan instruksi untuk menutup semua objek wisata di Pulau Bali ini. Nah, akibatnya juga berdampak kepada perusahaan tempat saya bekerja. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah perusahaan memutuskan untuk menghentikan karena memang tidak ada tamu, tidak bisa operation, jadi ya kita perusahaan memutuskan untuk menutup perusahaan untuk sementara waktu dan saya tidak tahu sampai kapan. Dan bagaimana, menarik nih. Dan bagaimana Pak Yosip? Biasanya kan soal kehidupan, orang bilang soal Finansial. apa yang finansial, soal kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi, Pak? Apakah harus dirumahkan atau seperti apa? Ya, memang sudah diputuskan untuk semua dirumahkan. Jadi perusahaan sudah memberikan hak-hak kita, jadi memang kondisinya sudah diputuskan untuk dirumahkan. Nah, tetapi mujizat itu terjadi dalam arti begini, kondisi apapun yang saya hadapi, saya hanya melihat Tuhan. Ya, saya tidak melihat siapa-siapa, saya tidak melihat persoalan, saya hanya melihat Tuhan. Tuhan mau ajari apa buat saya dan keluarga pastinya. Nah, dari situ saya mengatakan terima kasih Tuhan, saya mau lihat ini mujizat apa yang akan saya alami. Nah, mujizat terjadi. Dan apa yang terjadi, Pak? Dan yang terjadi bukannya berita baik awalnya ya, karena memang diputuskan semua karyawan selesai. Termasuk saya menandatangani, hak-hak saya sudah dibagikan. Tapi mujizat yang pertama adalah perusahaan memanggil saya kembali. Wow. Mujizat yang pertama, sahabat, dengan catat ya. Mujizat yang pertama di tengah pandemi COVID-19, Tuhan bisa buat mujizat. Perusahaan memanggil saya kembali dan saya berpikir, orang kalau sudah diberhentikan, menurut saya selesai ya. Selesai di mana-mana berhenti. Ini saya bekerja kembali di perusahaan yang sama, digaji kembali. Itu saya sampai sekarang berpikir, Tuhan mau ajari saya apa? Wow. Berarti Tuhan saya ini sangat luar biasa. Saya kalau mengenang ini, saya melihat ini, Tuhan bisa bayangkan kondisi sulit yang saya hadapin, tapi Tuhan bukan buka jalan lagi, Tuhan buat jalan yang baru, dan saya masih tetap bekerja di perusahaan ini yang memang saya tidak tahu sampai kapan kondisi ini seperti itu. Itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua, rekan dan family itu menawarkan saya sebuah bisnis yang baru yang sama sekali saya tidak mengerti bisnis itu. Cuma dia mengatakan, ayo kita bisnis. Dan bisnis itu posisinya hanya berupa dunia maya saja. Bisnis itu berada di Surabaya, di Sulawesi, di beberapa kota. Karena memang yang saya lakukan adalah mengekspor ikan. Nah, saya tidak pernah mengekspor. Saya tidak mengerti apa itu namanya baby gurita. Saya tidak pernah mengerti. Tapi Tuhan range yang luar biasa sampai dengan cara yang ajaib, sangat mudah sekali sampai package itu bisa terjadi dan saya bisa melakukan hal bisnis yang baru ini. Ini saya tidak mengerti. Wow, sahabat, luar biasa ya. Kadang-kadang Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8:28 mengatakan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Di tengah pandemi, di tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah wabah ini, Tuhan bisa buka jalan yang baru. Amin. Ini catat ya, sahabat ya. Amin. Tuhan bisa buka jalan yang baru. Nah, kalau Tuhan yang buka, tidak ada satu pun dapat menutup. Ya, Amin. Ya, luar biasa. Iya. Dan itu mujizat yang kedua. Ada lagi? Hidup saya ini hanya dengan mujizat soalnya. Jadi ya menurut saya kalau dalam sisi finansial benar-benar Tuhan jaga kami ya. Tapi yang lebih menariknya lagi adalah saya bisa kumpul dengan keluarga setiap hari. Wow.
Itu yang paling penting. Ya, karena istri saya yang orangnya super sibuk sekarang bisa bekerja di meja ini. Wow. Ya, dia Punya hanya kualitas Ya. waktu, berarti kualitas time. timing dengan Ya. keluarga jadi luar biasa. Jadi istri saya bisa bekerja di rumah walaupun dia memang sibuk, kami tidak mengganggu. Ya, saya bisa bermain dengan anak saya, tapi kami tetap mengontrol kondisi kehidupan kami. Itu yang membuat waktu itu yang dulu saya tidak punya itu yang Ya. Tuhan kasihnya, bahkan saya bisa katakan berlebihan. Ya. Kita bisa pergi sama-sama, kita bisa jalan sama-sama, teman-teman bisa kumpul melayani, bernyanyi di sini. Itu waktu yang dulu buat saya sulit sekali. Ya. Ya. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Apa pesan Pastor Yosi untuk sahabat yang lagi Ya. menyaksikan ini? Mungkin mereka hari ini lagi bergumul, mungkin ada yang di PHK, ada banyak yang dirumahkan, ada banyak yang menghadapi kondisi yang tidak mudah di tengah pandemi COVID-19 ini. Amin. Apa yang bisa Pak Yosi sampaikan kepada teman-teman pengusaha yang lagi bekerja hari ini? Ya, poin yang saya pegang di sini adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita mencari kerajaan Allah, ketika kita mencari Tuhan, Alkitab berpesan apa? Aku akan memberikan segalanya. Jadi semuanya itu tidak separuh-separuh. Ya. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, aku akan menambahkan semuanya itu di Tuhan siapkan. Apa yang tidak kita pikirkan itu saya alami. Apa yang tidak kita pernah dengar, apa yang kita pernah timbul dalam hati, Tuhan siapkan. Dan ternyata firman itu hidup. Saya mengalaminya, saya berani berkata seperti ini karena saya mengalami cinta Tuhan buat keluarga saya. Luar biasa Ya. sahabat ya. Hidup yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan. Kadang-kadang Tuhan bawa kita untuk yang paling penting, untuk kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan jawab doa kita melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Seperti Pastor Yosi bilang, apa yang kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat di dalam hati, bahkan dalam timbul dalam hati, Ya. Tuhan akan sediakan, Tuhan Amin. akan siapkan bagi orang yang percaya kepadanya, yang mengasihi. Tetap percaya Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, jangan ragu, andalkan Tuhan, pasti Tuhan buat mujizat. Haleluya. Amin. Amin. Yakinlah, satu pesan saya, setiap hari selalu perkatakan, hari ini saya akan alami mujizat Amin. Tuhan. Alami mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Amin. Pastor Yosi. Tuhan Yesus Berbaginya, berkati. Tuhan memberkati.